pagi hari ini? Ya, dahsyat. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih Bapa, kami percaya Dia yang berfirman ada di tengah-tengah kita. Dan Dia yang memperhatikan firman-Nya dan Dia yang mau melakukannya. Nikmati Bapa. Temu ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap pujian penyembahan anak-Mu nikmati. Kami menikmati kehadiran-Mu. Dan lakukanlah apa yang Kau mau lakukan. Kami siap tunggu melalui ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di pesta ini akan terjadi sesuatu. Karena hadirat Allah nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, khususnya dari kelompok Rock Ministry. Nilai kita adalah, kualitas kita adalah soul. Pertama-tama spiritual, rohani. Kedua karena rohani punya authority, punya otoritas. Orang benar itu besar kuasanya kalau berdoa. Kemudian tentu saja kalau mau punya dampak, harus ada leadership. Akibatnya ada transformer, salt. Saudara yang kasih Tuhan, how to transform the society? Yang pertama harus engage. Kita seringkali berkata, wah, tidak cocok kalau anak Tuhan ada di politik. Ada seseorang pemimpin yang sangat terkenal, tidak usah sebut namanya. Sekarang harus hati-hati, sedikit-sedikit somasi. Dia diberitahu bapaknya, kalau mau berdampak, kamu cuma pengusaha, terjun politik, jadi anggota DPRD. Dan saudaraku dari kesaksiannya, semua yang lain marah. Karena apa? Dia tidak bisa diajak kerjasama. Saudaraku, yang lain sudah setuju. Akibatnya teman-temannya marah. Dan di ruangan daripada DPRD itu, kantor DPRD semua merokok. Dia keluar di samping satpam. Yang lain tidak pernah datang kan? Ya, termasuk rapat sebagainya. Dan dia yang bertemu dengan masyarakat. Dan saya dengar kesaksiannya. Karena dia anggota dewan pernah didatangi orang minta, yaitu untuk izin, sesuatu izin pertambangan atau apa. Lalu menyerahkan dia sebuah ROG Rolex All Gold. Dan jawabannya pasti menyenangkan Tuhan. Tidak ada budaya seperti itu di tempat ini. Orangnya kaget. Itu saja budaya di mana-mana. Yang satu ini beda. Saya berdoa setiap saudara beda. Saudara punya kualitas karena kita adalah the salt of the earth, garam bumi. Dan kita adalah the light of the world. Light itu akan membuat orang melihat, wah ternyata dia kotor, dia telanjang, bukan menghakimi. Dengan kita hadir saja luar biasa. Dan saya mendengar kesaksian semacam itu dan kita tahu sejarahnya bagaimana saudara kita ini menjadi bupati dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu tujuannya saudara. Jadi kita tahu bahwa ada 7 puncak gunung. Kita harus engage di sana. Saya sampaikan minggu lalu tentang bagaimana Yesus datang ke rumah cukai. Datang ke rumah cukai saudaraku. Itu tempat yang paling menjijikkan buat orang Yahudi. Karena di sana memeras bangsa sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri. Masih ingat bahkan kepalanya dia datangi. Yaitu Sakius. Sakius turunlah. Sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. And what happened? Matanya terbuka dan dia berkata, Tuhan, setengah hartaku kuberikan pada orang miskin. Dan karena aku memeras orang, ku kembalikan 4 kali lipat. Saya bayangkan Yesus tersenyum dan berkata, keselamatan sudah datang ke rumah ini. Sebab orang ini pun adalah the son of Abraham, putra Abraham. Karena itu saudaraku, banyak contoh semacam itu. Anda bisa engage di art and entertainment.
Saudara seorang olahragawan, saudara bisa jadi berkat. Saudara seorang penyanyi, engkau bisa menggarami. Dan juga kemudian bisnis apalagi saudaraku ya. Yang C itu adalah church ya. Yang D ini development of the poor. Saya kagum pada saudara saya Pendeta Dr. Wiryo Hadi ya. Luar biasa ya dia ya. Jadi itu adalah development of the poor. Bukan anggota gereja, tapi orang di sekitarnya. Dan kemudian education luar biasa. Family dan juga saya kasih contoh tadi government. Saudaraku, kalau mau jadi berkat, bukan kita bertapa. Bukan kita yaitu berkumpul cuma dengan saudara seiman. Tetapi engage dengan dunia ini. Dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Minggu terakhir di bulan ini saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri saudara, kita mulai ibadah kita pagi ini. Saya rindu kita beri toast 3 orang yuk, katakan Tuhanku hebat, Tuhanku berkuasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang ada dalam kita pagi ini saudara. Haleluya. Kita beri tangan buat Tuhan kita. Dia ada bersama kita di dalam kita pagi ini.
Tuhan yang besar itu ada di dalam kami. Dan kami akan sanggup melakukan segala perkara. Karena Engkau ada bersama kami, Engkau ada di pihak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kagum dan bangga karena Engkau. Oh Lord, thank you. Bapakku datang
bersama kami. Saat kami susah, saat kami sedih, bahkan saat kami bahagia, Kau ada bersama kami. Kami kagum akan Engkau. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Allah yang mengerti setiap tetes air mata kami, Allah yang mengerti isi hati kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Yes, Lord. Mari biar umat Tuhan saja katakan ku kagum, ku kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Saya undang namanya. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Great God, we worship you. Kami sembah Engkau Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib. Kami mengagumi kebesaran-Mu. Kami mengagumi pribadi-Mu yang agung luhur itu. Terima kasih. Kebesaran-Mu, keajaiban-Mu, kasih-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami kagum. Sementara Engkau hadir, kesembuhan terjadi. Yang lemah dikuatkan. Yang dalam keadaan tertekan memperoleh kekuatan baru untuk menang menghadapinya. Kami percaya pada kuasa-Mu. Kami percaya pada janji-Mu yang tidak pernah berubah. Sekarang hamba-Mu berdoa supaya Tuhan berbicara pada kami oleh firman Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami
dibuat mengerti apa yang menjadi isi hatimu buat kami. Kami tahu enggak ada yang dapat mengerti kehendakmu kecuali engkau menyingkapkannya. Hamba-Mu sangat terbatas untuk mengajar, hamba-Mu sangat terbatas untuk memberi pengertian. Tapi hamba tahu roh-Mu hadir dengan kami. Untuk itu roh, hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Biar kami memahami kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Berkati kami oleh firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Kita sekarang berada di akhir bulan Februari. Tanpa terasa sudah, ini berapa ya? Sudah 8 minggu kita lewati tahun 2024. Dan kita akan mengakhiri tema dari bulan kedua kita ya. Jadi kalau saudara tahu tema kita tahun ini adalah Kingdom Influence bulan Januari. Ya saya tahu saudara tidak mengingatnya tapi saya ingatkan aja ya. Kalau bulan Januari kita membahas selama 1 bulan Januari itu tentang bahwa kita ini dipilih oleh Allah. We are a chosen generation. Jadi imagine for 5 weeks kita dikotbahin tentang bahwa saudara dipilih oleh Allah. Ya. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Maret itu ada 3 tema yang coba disodorkan buat kita. Dalam tema besarnya adalah spiritual identity. Ini identitas spiritual kita. Jadi sepanjang bulan Januari kita membahas tentang you are chosen generation. Sepanjang bulan Februari, which is ini adalah minggu terakhir dari bulan Februari, kita membahas you are the salt of the earth. Engkau adalah garam dunia. Dan kita telah membahas garam tentunya. Saya ikutin juga khotbah-khotbah hari Minggu ya, sekalipun saya sepanjang bulan Februari kemarin gak banyak di sini. Saya ikutin dari awal, seru-seru juga sih khotbah-khotbahnya, menyenangkan juga. Ya, ya. Ada yang lucu-lucu, ada yang menyenangkan ya, tapi ya saya mempercayai saudara-saudara paling tidak mendapat pemahaman tentang garam itu apa. Jadi anggaplah saya hanya kasih kesimpulan terakhir saja hari ini tentang garam dunia. Kamulah garam dunia. Yuk kita mulai membaca ayat tersebut. Kita membaca di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-13 ya. Ayat ini sebenarnya adalah ayat yang muncul tentang garam ini hanya muncul 1 kali di Injil Matius. Cuma di ayat ini. Di Injil Markus muncul 2 kali. Markus 9 ayat 9 dan ayat 50. Di Injil Lukas muncul 2 kali juga. Lukas pasalnya ke-14 ayat 32 dan 33. Tapi kita hanya konsentrasi untuk kitab Injil Matius aja ya. Alkitab berkata buat kita ya, di dalam itu kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. It's a very simple statement, enggak banyak. Tapi dari ayat-ayat ini saya mau saudara memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah posisi ayat ini di Injil Matius. Jadi kita enggak baca keluarkan ayat ini dari konteks, tapi posisi ayat ini di Injil Matius. Posisi ayat ini ada pada seri khotbah di bukit dari Tuhan Yesus. Dia persis ditempatkan di bawah ada 12 ucapan bahagia yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Jadi pengajaran ini adalah pengajaran yang khusus Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ini bukan untuk banyak orang sebenarnya ini. Kalau saudara baca, saudara mesti lihat dari Matius pasal 5 ayat 1. Yesus naik ke atas gunung. Yang datang murid-muridnya, kemudian pada waktu itu dia mengajar pada murid-muridnya terlebih dahulu. Jadi ini adalah specifically talking about kehidupan saudara. Ini berbicara tentang orang yang percaya kepada Yesus. Ini bukan untuk orang yang tidak percaya. Jadi jelas ini adalah sesuatu yang Yesus katakan kepada kita, specifically gerejanya. Ini dia ini. Nah memang ada 2 kata yang dipakai kalau saudara baca misalnya perikop dari pasal pasal yang kelima ayat 13 sampai ayatnya ke-16. Itu ada kata lain yang dipakai yang mirip. Misalnya kamu adalah garam dan apa? Terang dunia, ya kan? Nah, kalau berbicara terang kita sudah tahu. Terang itu berbicara aspek penampakan luar kita. Jadi itu adalah sesuatu yang dilihat oleh orang. Sesuatu yang orang langsung notice, jalan langsung ketahuan. Jadi kalau terang itu adalah aspek eksternal, bilang dulu eksternal.
Jadi orang lihat di luar kita, tindakan kita, perbuatan kita. Tapi kalau garam itu enggak berurusan dengan yang di luar, itu berurusan dengan yang di dalam. Dia berbicara tentang inward influence, pengaruh yang muncul dari dalam. Dan ini seharusnya kita mengerti, kita mesti sadar bahwa Yesus katakan ini setelah dia memberitahukan ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Bahwa ini kualitas orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Sekarang dia beritahu, sekarang di dalam kamu ada pengaruh ini. Dan pengaruh itu adalah pengaruh yang dia sebut dengan kata garam. Garam. Itu kata garam penting sekali yang akan kita bahas hari ini. Saya akan mengambil waktu untuk mencoba menyodorkan pada saudara. Dari diri saya mungkin gagasan-gagasan sendiri yang saya temukan selama saya melayani 42 tahun. Saya menemukan bahwa kata garam itu jadi penting sekali buat saya. Itu jadi sesuatu yang nggak bisa dianggap remeh. Saya anggap itu sebagai sesuatu yang penting. Mari kita lihat dulu ayat ini pelan-pelan. Tentu saudara sudah tahu artinya garam kan? Garam. Nah, garam itu kalau kita pertimbangkan, garam itu sebenarnya punya sebuah arti yang sangat luar biasa. Arti itu punya pengertian begini, bahwa orang dapat merasakan kualitas hidupmu yang Tuhan berikan di dalam kamu, supaya orang tersebut akan memuliakan Tuhan karena kualitas kehidupan itu. Jadi garam berurusan dengan kualitas hidup dari dalam. Bilang dulu, kualitas hidup yang di dalam. Dan kualitas hidup yang di dalam kita ini datang dari Tuhan, bukan datang dari kita. Itu memang Tuhan taruh dalam diri kita sebagai bagian daripada identitas kita. Jadi Tuhan beritahukan buat kita gini, bahwa kamu adalah garam dunia. Jadi dia tidak bilang kamu simbolnya garam dunia, bukan. Kamu tidak dibilang kamu adalah seperti garam dunia. Dia tidak bilang kamu harus latihan jadi garam, tidak. Dia bilang kamu adalah garam dunia. Jadi dia beritahu kamu adalah garam. Jadi kita harus berpikir, kita adalah garam, bukan kita seperti garam. Enggak? Pernah ada ayat yang berkata bahwa kita seperti garam? Enggak. Di Injil Matius satu-satunya dia berkata, kamu adalah garam dunia. Di Injil yang lain dia bilang gini, oh garam memang baik. Tapi kalau di Injil Matius dia bilang, kamu adalah garam dunia. Jadi kamu adalah garam dunia, kamu garamnya. Katakan dulu kata itu, saya garam. Nah di Alkitab ada tujuh kali atau tujuh statement yang disampaikan tentang garam. Ya, saya pernah coba drafting semua kata garam di Alkitab. Wah, ngeri memang kata garam. Ada seorang raja di Alkitab ya, sudah bisa baca. Dia mau taklukkan sebuah kota. Waktu dia taklukkan kota tersebut, dia pikir bagaimana caranya supaya kota ini tidak membangun kehidupannya. Jadi dia buat adalah dia garami seluruh tanah tersebut. Mati seluruh tanah aja karena garam itu. Saking kuatnya. Jadi tidak pakai peralatan lain. Dia cuma buang garam aja di tanah itu. Semua tanaman mereka mati. Kemudian dia kuasai kota tersebut. Bayangkan, raja tersebut merebut kota dengan garam. Nanti kapan-kapan sudah cari aja. Cerita itu ada di Alkitab itu. Ya. Saya baca, saya teliti, wah luar biasa. Jadi kalau saudara berpikir garam cuma bumbu, tolong berpikir ulang. Ada yang lebih daripada itu. Oke, saya draft di sini ada 7 tentang garam. Tolong dicatat kalau boleh dicatat. Oke, yang pertama adalah garam itu adalah, ini kata yang dipakai, tanda perjanjian yang mengikat. Jadi garam itu it's the covenant sign that bounds. Itu dia. Jadi garam itu adalah tanda perjanjian yang mengikat. Jadi kalau saudara ada garam dalam kehidupanmu, itu tanda bahwa saudara ada perjanjian. Kita baca ayatnya. Ayat ini tentu ayat yang udah biasa dibaca oleh orang tentunya. Kitab Imamat pasal 2 ayatnya yang ke-13. Nah harus dijelaskan pada saudara. Kitab Imamat saudara tidak bisa baca begitu aja. Enggak. Ada orang baca kitab Imamat kemudian mereka pikir, oh enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh makan udang, enggak boleh. Bukan itu, kitab Imamat enggak ada urusan dengan itu. Kitab Imamat berurusan dengan orang-orang pilihan Allah yang dipilih untuk melayani Tuhan untuk certain task. Ada tujuan khusus yang diberitahukan pada mereka.
Nah tentu itu perjanjian lama, di perjanjian baru semua kita punya tugas dari Tuhan. Di perjanjian lama hanya suku Lewi yang adalah imam yang dapat melayani Tuhan. Sudah tahu bedanya itu ya. Kalau di perjanjian baru enggak, semua kita lebih dari suku Lewi. Kita ini sekarang memiliki keimamatan dalam order Melkisedek. Jadi kita imam dan raja sekaligus, beda dengan mereka. Nah coba kita lihat imamat pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Coba bisa ditaruh di screen ayat tersebut. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi apa? Garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kamu persembahkan apa? Garam. Jadi orang berkata, apa kok aneh banget? Kayaknya tinggal tambah vitsin, tambah apa ini jadi soto. Ini bukan soal apa lauk pauk, ini soal kebenaran bahwa ini yang Tuhan ikat perjanjian dengan mereka. Bahwa garam itu jadi penting. Sebab yang dikatakan di dalamnya di situ adalah garam perjanjian Allahmu. Garis bawah kata itu. Garam apa? Perjanjian Allahmu. Jadi bagi Tuhan ada garam perjanjian yang dia sedang taruh pada kita. Apa itu? Itulah yang menjadi rasanya kita. Itulah yang menjadi taste kita. Dengan kata lain kalau saya pakai bahasa masa kini, orang mendekat pada kita, orang bisa tahu, ini loh kesepertian dengan Tuhan. Ini loh godliness itu. Inilah yang dimaksud keserupaan dengan Tuhan. Jadi kita menjadi garam perjanjian dengan Tuhan bahwa kita ini seperti Tuhan. Kita ini mewakili Tuhan di muka bumi ini. Orang bersentuhan dengan kita, orang mengenal Tuhan karena ada apa? Ada garam. Nah garam itulah yang disebut dengan sisi pengaruh yang dari dalam, ya kan? Sisi pengaruh dari dalam yang kemudian memberitahukan pada kita bahwa kita ini punya perjanjian dengan Tuhan. Siapa yang hadir sini punya perjanjian dengan Tuhan? Oke, kita semua di dalam Kristus kita semua punya perjanjian dengan Tuhan. Itu punya pengertian di dalam saudara ada garam. Karena perjanjian tersebut. Ya, saya kayaknya bukan garam dunia. Saya lagi belajar jadi garam ini. Saya pergi gereja hari Minggu. Tolong konsep agama kayak gitu mesti kita buang. Enggak. Karena begitu saudara punya perjanjian dengan Tuhan. Saudara langsung menerima. Saudara menerima kuasa. Saudara menerima kemampuan. Saudara menerima pengaruh di dalam saudara. Itu ada dalam saudara. Itu bukan cuma ada di hamba Tuhan. Itu bukan cuma ada di orang-orang yang saudara anggap kudus, diurapi. Tidak. Itu ada dalam saudara. Halo. Itu perlu pengertian memang. Itu tidak semudah diucapkan membalik telapak tangan. Itu memang perlu pemahaman. Perlu pengertian. Coba kita buka ayat ini supaya saudara paham. Yang ada di dalam saudara itu loh. Kehidupan Kristus. Keserupaan dengan Tuhan itu. Kemampuan untuk menjadi seperti Allah itu ada di dalam saudara. Karena garam itu, garam perjanjian dengan Tuhan. Ada di dalam saudara. Nanti kita akan bahas di bagian yang ini kan baru nomor 1 nih, nomor 7. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai hal tersebut. Tapi coba kita baca ayat ini. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke mungkin 18, 19, 20. Coba kita lihat. Ya, enggak mudah. Enggak mudah. Nah, ini dia ini. Ini Paulus. Paulus tahu banget bahwa orang percaya sangat gampang tidak percaya apa yang di dalam mereka. Betul kan? Mereka lebih percaya apa yang di luar mereka. Mereka lebih percaya orang itu hebat, orang itu diurapi, orang itu dipakai Tuhan. Tapi dia tidak percaya kalau yang sebenarnya ada di dalam orang itu, roh yang sama ada di dalam mereka. Sakit apa namanya itu? Sakit membandingkan. Ya itu sakit yang perlu cabut dari kita, akarnya perlu dikeluarkan dari kita. Supaya kita tidak membandingkan, tetapi mulai mempercayai bahwa di dalam kita ada roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Makanya Paulus bilang begini, kita baca pelan-pelan ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Bilang dulu mata hati terang.
Ada orang terang mata ininya, mata hatinya buta. Dia nggak tahu yang di dalamnya itu. Banyak yang kayak gitu. Agar kamu mengerti. Bilang dulu mengerti. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kemudian dia kasih titik 2 di situ. Betapa kayanya kemuliaannya. Kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi apa? Orang-orang kudus. Jadi sekarang saya mau bilang dulu buat saudara. Saudara adalah makhluk paling kaya di dunia ini. Kan saudara langsung bantah. Hah? Saya saja belum bayar, saya punya kontrakan sudah 1 tahun, 2 tahun belum bayar ini. Tetap pakai alasan pandemi, padahal pandemi sudah lewat 2 tahun. Supaya tidak bayar kontrakan. Tapi kan susah. Pengertian kaya yang dimaksud situ adalah saudara sebenarnya kaya dengan motif, dan menurut Tuhan saudara juga kaya. Dan menurut saya saudara juga kaya. Cuman saudara tidak mengertinya, saudara tidak melihatnya. Itu namanya tikus mati di lumbung padi. Udah? Oke, itu kaya. Tapi kita tidak mau bahas kayanya lah. Nanti next time, nanti di Kingdom Economy tanggal 2 nanti saudara datang, kita akan membahas Kingdom Economy dengan jelas. Kita akan bahas kekayaan yang bagus di situ. Sekarang ayatnya yang ke-19. Nah, tapi yang kedua sekarang, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ini semua ada dalam kita ini. Yang tadi kekayaan, yang kedua apa? Kuasa. Betapa apa? Betapa hebat kuasanya. Jadi kalau saya bilang saudara adalah orang yang hebat, orang yang punya kuasa. Saudara pasti berkata, enggak lah mana, saya caleg juga enggak jadi Ji. Karena saudara kemudian berpikir bahwa itu terjadi di luar kita. Alkitab bilang itu adalah sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bilang dulu kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Tuhan yang apa? Ayat 20, coba kita lihat ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi kekuatan yang mengerjakan kebangkitan Kristus itu dan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanannya di sorga. Sama itu kekuasaannya. Yang ada pada kita dan kuasa yang membangkitkan Yesus sama. Nah ayat 21. Dia kasih tahu jauh lebih tinggi. Ayat 21 coba. 21 ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan, kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebutkan. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Baru ayat 22. Nah, Yesus dan segala sesuatu yang telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Siapa kaki Kristus? Jemaat. Dia telah diberikan kepadanya sebagai jemaat adalah kepala dari segala yang ada. Jadi Yesus kepala di sorga, jemaat di bumi ini. Itu jemaat itu yang punya kuasa seperti itu. Tapi kita nggak percaya kan ini? Bahwa kita punya kuasa itu. Percaya gak? Tuh saya udah bilang. Puluhan tahun saya berusaha meyakinkan. Tidak mudah orang mempercayainya. Jadi orang kemudian tetap mediocre sebab berpikir untuk apa? Padahal dia bilang itu kekuatan perjanjiannya. Itu kuasanya. Makanya begini mulai praktek. Kalau ada yang sakit doakan. Tumpang tangan sudah. Ya doakan aja. Nanti dibilang kayak pendeta. Memang kamu hamba Tuhan. Tidak belaga-belaga jadi pendeta. Doakan tumpang tangan saja. Lakukan firman Tuhan. Orang bilang nanti kayak belaga-belaga. Udah tidak apa-apa. Orang bilang belaga itu mereka sengaja kritik saudara supaya saudara tidak melakukan kehendak Tuhan. Benar kata Pak Arifin. Engage. Engage itu kata yang dipakai sebenarnya terlibat. Terlibat langsung pada kehidupan orang. Langsung ada di situ. Langsung bereskan apa yang terjadi. Itu dia. Ada masalah doa dengan mereka. Doa di jalan, doa di kafe, doa di mana aja. Kerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Bilang aja, saya tidak bisa bantu pakai duit, tapi saya bantu dengan kekuatan yang ada dalam saya. Kira-kira kayak gitu. Kenapa? Saya sudah buat itu hampir seumur hidup saya. Saya tidak punya uang yang banyak. Tapi saya tolong orang yang bangkrut, konglomerat yang bangkrut, saya tolong doakan dia, tidak apa-apa. Pulih. Tidak apa-apa. Saya membantu orang yang mungkin sudah kenal, mengalami kredit macet sekian miliar gitu, ya aku doakan beres tuh, nggak ada masalah. Saya tidak punya uang,
Saya mungkin tidak bisa bantu uang dia, tapi saya bisa bantu dengan kekuatan yang ada di dalam saya untuk pintu terbuka, relasi terbuka, banyak hal yang bisa terjadi. Hei, jangan salah, kalau sudah mulai kerjakan dengan kuasamu, sorga mendukungnya. Saya harap ada yang percaya hal tersebut. Oke, itu yang pertama. Itu adalah tanda perjanjian. Dan tanda perjanjiannya jelas. Dia telah berkata gini, enggak, semuanya telah kuberikan kepadamu. Semuanya sudah ada padamu. Kamu tinggal berfungsi aja. Tapi kan kita selalu reluctant. Garamnya tidak pernah dibuka, garam dalam plastik terus. Makanya society kita rasa plastik. Ada yang rasa garam. Oke, yang kedua. Garam di kitab suci itu adalah berbicara tentang sebuah proses penyembuhan dan pembersihan. Dia bersihkan, dia sembuhkan. Kota yang sakit, itu ayatnya tentu sudah tahu di 2 Raja-Raja 2, ayatnya yang ke-20 dan 21. Ini kira-kira kurang lebih sekitar 16 tahun lalu, saya dan istri saya memutuskan waktu kita ada di Melbourne 15 tahun yang lalu, kita pengen start sebuah ministry. Kita pilih nama itu Garam. Kita pilih Garam namanya. Kita pilih Garam itu, saya sementara masih menjadi gembala di Gereja Uniting Church, tapi kita start Garam untuk menjangkau anak-anak muda. Dan kita betul-betul dituntun untuk memilih dari ayat-ayat ini nih. Ayat-ayat yang tertulis ketika Elisa menyehatkan air yang membawa itu tuh, yang membawa keguguran bayi. Air yang menyebabkan orang tidak hidup fruitful. Air yang membuat kita tetap dianggap miskin, tetap dianggap rendah, tetap tidak berbuah, mati kita. Betul. Hidup tapi mati. Hidup tapi nggak ada buahnya. Hidup tapi tidak ada pengaruhnya. Jadi Kristen tapi tidak menyatakan Kristus di dunia ini. Wow. So that's it. That's the end. Saya ambil ayat tersebut, kita dirikan sebuah ministry yang simple. Dan itu sekarang sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana. Ini Alkitab kemudian beritahu buat kita. Bahwa Elisa cuma bilang kepada orang di situ. Kota ini baik, semua keren. Tapi sakit. Ada banyak kota yang baik dan sakit. Ada kota bagus. Sebenarnya Yeriko itu mirip sekali sama Makassar. Kalau letaknya strategis, gerbang Indonesia Timur, paling keren kita ini sebenarnya. Tapi ada banyak hal yang perlu Garam bekerja di sini. Harus garam. Jadi Elisa bilang, oh iya gini, bawa aja saya pinggan yang baru, kasih garam. Elisa pergi ke sumber airnya, kemudian dia berkata gini, hari ini kusehatkan air ini. Sehat langsung airnya. Enggak ada keguguran bayi lagi, semua kemudian mulai fruitful, disehatkan airnya. Sudah boleh baca ayatnya nanti kalau saudara mau baca di 1 Raja-Raja itu. Ya enggak ada lagi. Setelah itu enggak ada lagi. Habis itu Elisa enggak bicara lagi soal Jericho. Selesai. Saya tidak mau bahas banyak di sini. Tapi saudara punya kuasa itu. Ya, saudara punya kuasa itu. Di tempat pekerjaanmu, kalau perusahaanmu mau jadi bangkrut, bikin perusahaanmu tidak bangkrut. Gitu. Apa kekuatanku? Jangan salah. Kau ada di situ bisa diberkati tempat itu. Sama seperti Yusuf, dia pergi rumah Potifar. Seluruh harta Potifar, semua milik Potifar diberkati oleh Tuhan karena Yusuf. Itu terserah Yusuf apa dia. Yusuf Atalo kah, Yusuf Patiasina kah, Yusuf Tarigan kah, terserah. Siapa tahu Yusuf Bijosono. Yusuf apa aja. Yusuf hukum lah, boleh. Tapi that's the position. Sekarang yang ketiga, saya langsung aja. Ini yang ketiga agak asik sih yang ketiga ini. Garam itu di Alkitab dia menambah nafsu makan. Jadi kalau ada garam orang bergairah untuk makan karena dia menambah nafsu makan dan menimbulkan rasa haus. Loh, nafsu makan dan rasa haus. Cocok itu, begitu ada garam. Makanya kalau kita mau pergi makan di mana-mana dikasih dulu kacang. Jarang kacang yang tawar dikasih kok. Asin supaya kau mau minum. Dan restoran pintar, harga makanan dibilang biasa, minumannya yang mahal minum kok. Karena itu membangkitkan rasa itu. Nafsu makan yang tinggi kan itu dia kemudian memberikan kepada kita seperti ini. Kamu kayak dibutuhkan begitu loh. Kan lapar dan haus supaya mereka seperti Tuhan berkata begini, kamu tuh dicari, kamu tuh dibutuhkan,
Kira-kira kalau dalam bahasa ini, you are wanted. Oke, you are seek for. Kamu dicari kok, kamu diinginkan. Orang mau kamu ada di sini. Mereka mau supaya kamu ada di sini dan ini jadi lebih baik. Tuhan berkata begitu buat kita. So memang garam itu menyebabkan nafsu makan. Ya toh? Ya. Makanya kita harus tanya pada diri kita. Kita menyenangkan gak sih? Saya kemarin dengan youth group saya bertanya pada mereka. Kamu ini menyenangkan gak? Kalau orang datang sama kamu, orang senang gak? Dan sampai orang duduk sama kamu, orang berkata, ini orang negatifnya. Setengah jam saya duduk sama dia, mau mati semua hal positif dalam saya. Dia ada orang yang kayak gitu kan. Kalau duduk sama kita yang dia pindahkan itu adalah energi negatif. Kita duduk sama mereka setengah jam, kita rasa sakit jantung kok saya tidak bisa sama dia. Siapakah ini orang? Ada orang yang kita ketemu dengan dia belum lama, baru setengah jam. Tapi karena dia likable, kita kok suka banget ngobrol sama mereka ya. They're likable, they're enjoyable, they're nice. Enaknya ngobrol sama orang kayak begini. Tapi memang ada juga orang yang flatter memang. Ada orang yang manis bicaranya juga. Tapi kan simple. Ada orang pendiam tapi dia disukai. Iya kan? Ada banyak di tengah saudara, saya bisa sebut dengan jari orang atau hitung dengan jari. Oh, mereka diam-diam aja tapi menyenangkannya kalau duduk sama mereka. Duduk sama mereka menikmati sekali ada sama mereka. Ya diam aja. Mereka mungkin enggak seheboh yang lain tapi mereka menyenangkan. To talk to, menyenangkan ada sama mereka. Ada. Sebab itu kan sesuatu yang memang datang dari dalam. Sesuatu yang likable. Yesus bilang gini, hey people will like you. Saya kalau perkenalkan anak-anak saya nggak bercanda. Saya beritahu sama orang yang saya perkenalkan anak saya, you will like them because I like them. Bukan karena anak saya, no, I like them. Like to talk to them. Suka ngobrol sama mereka. Suka walaupun banyak membantahnya, enggak apa-apa. Karena memang saya latih anak-anak saya untuk, bantah bapakmu kalau ada idemu yang lebih baik. Jangan kau sudah bantah baru idemu enggak bagus, jangan kau. Saya gilas kau. Kalau kau misalnya berkata, enggak boleh gitu, kamu sih kasih ide yang lebih baik. Oke, saya oke kan itu. Saya setujui. Supaya yang terbaik selalu yang keluar kan. Jadi mereka ya bantu. Kita enggak setuju yang itu, kita setuju yang ini. Jadi kalau mereka tawarkan ide yang baik, yang baru, sebaiknya lebih baik daripada ide saya gitu kan. Saya suka terima hal tersebut. Jadi saya mengembangkan kebudayaan itu pada mereka. Tapi they good, they likable. Saya bilang, saya akan perkenalkan mereka seperti ini. This is a likable person. Mereka adalah orang-orang yang menyenangkan. Garam tuh begitu. Mereka menyenangkan diajak ngobrol, menyenangkan diajak bergaul. Kalau kita ngobrol sama mereka, kita kayaknya mendapatkan nilai tambah dalam kehidupan kita. Ada yang ditambahkan pada kita, ada sukacita yang baik dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak mau bicara yang negatif, tapi ada orang kalau ketemu, my goodness. Kita ngomong sama mereka 2 jam. 1,5 jam cerita gosip. Kayaknya mereka tahu seluruh dunia. Kayaknya mereka kenal sama wali kota. Ya toh, mereka kayak di warung-warung kopi itu kan ceritanya. Datang mereka bicara 2 miliar. Siang-siang turun 500 juta. Pas mau pulang minta dulu 20.000 tuh ojek. Ini yang begitu ini. Karena these guys. Saya tahu sih cerita begitu ke siang. Saya pikir saya tahu sih. Oke. Nah, I have to finish this quickly. Saya mesti cepat selesaikan ini. Jadi dia itu menambah nafsu makan atau memberikan rasa lapar dan haus dalam diri orang. Sebab Tuhan mau beritahu, hey kamu itu sebenarnya dibutuhkan di dunia ini. Kalau saudara mau baca ayatnya catat aja, tidak usah dibaca. Ayub 6 ayat yang ke-6. Kemarin di-share oleh Pak Erwin. Nah kemudian yang keempat adalah ini yang mulai agak serius nih. 3 yang terakhir ini. Itu mencegah pembusukan. Itu mencegah pembusukan. Wah, mencegah pembusukan ini serius. Iya kan? Mencegah pembusukan ini adalah sesuatu yang saya sebut sebagai kekuatan yang ada di dalam kita. Apa artinya mencegah pembusukan? Ya. Kalau orang mengalami sakit,
kita hentikan kesakitannya, kita bawa mereka kepada kesembuhan. Ya, tapi kalau kita tidak cegah pembusukannya, dia akan kelihatannya oke, tapi dia akan terus membusuk ke belakang. Dan dia hancur. Kalau kita jadi garam, kita hentikan itu dan kemudian mulai menolong untuk mereka pulih. Garam itu punya kemampuan untuk buat itu. Itu the ability to preserve. Kemampuan untuk mengawetkan. Kemampuan untuk itu membuat sesuatu berhenti dari proses decaying, pembusukan. Dia berhenti, kemudian dia mulai mengalami pemulihan perlahan-lahan. Kalau saya punya bahasa, garam itu menyegarkan. Bilang dulu menyegarkan. To make people stay fresh. Membuat orang tetap fresh. Ya, fresh, segar, menyenangkan, tetap bersemangat. Itu garam tuh. Dia berikan kepada kita kemampuan itu. Saya tidak perlu bahasin lebih panjang, pasti sudah ada yang sudah bahas buat kita. Mencegah pembusukan itu adalah kemampuan kita untuk mengawetkan. Ya toh? Ya toh? Kita membuat yang busuk kemudian berhenti prosesnya, kemudian terjadi pemulihan. Saya yakin kehadiran kita lah yang membuat bangsa Indonesia ini masih terus diberkati oleh Tuhan. Tetap terlindungi oleh Tuhan. Tetap terjaga oleh Tuhan karena ada garam di dalamnya. Iya. Seluruh dunia lagi lihat bangsa Indonesia bahwa kelihatannya ada pihak-pihak asing yang menginginkan kekacauan di bangsa kita. Mereka berharap pemilu gagal. Ini pemilu berjalan dengan sangat baik, luar biasa. Tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus yang mencintai bangsa kita. Dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan hadir di bangsa kita. Saya yakin karena apa? Ada dukungan doa dari anak Tuhan yang memang membuat negara ini tidak dihakimi oleh Tuhan. Tuhan tidak menghukum bangsa ini karena ada garam yang berdiri, ada orang-orang yang berdiri atas nama Tuhan untuk menghentikan proses pembusukan terjadi. Ya toh? Nah, kalau kita perhatikan bahwa garam itu kalau dia menghentikan proses pembusukan, itu berarti dia mulai mengerjakan kesembuhan dalam diri orang lain. Dan itu proses kadangkala. Jadi kalau saudara ada di sebuah tempat, yang saudara sudah ada di situ sekian lama, tapi saudara berpikir ini tidak terjadi apa-apa, jangan menyerah. Sebelum tentu garamnya udah berhenti. Garam masih bekerja. Kapan-kapan saudara kalau saudara punya waktu atau saudara mau membaca buku, coba baca sebuah buku ini. Buku tentang John Katz. Judul bukunya adalah Yang Lemah di Tanah Moni. Kalau sempat baca buku itu. Yang Lemah di Tanah Moni. Seorang yang agak cacat tapi mau jadi misioneri di Moni, di Papua sana, di Pogapa ke atas sana. Dia pergi ke sana dan kemudian tinggal di sana. Babat alas, bikin tempat maaf mendarat, bikin semuanya dan dia ada di sana. Tahun pertama, tahun kedua orang percaya nggak ada, tetap dia buat. Tapi kalau namanya garam, dia punya kemampuan. Nah ini sekarang yang kelima. Itu adalah garam itu punya kemampuan penetrasi. Belum loh kemampuan penetrasi. Garam itu memiliki kemampuan penetrasi yang betul-betul apa yang disentuh oleh garam menyusup kemana-mana. Garam seperti punya ada satu zat, ada punya kemampuan yang agresif sifatnya. Dia punya kemampuan penetrasi. Coba aja kalau tidak percaya. Garam itu kita lepas ke sesuatu, dia hamiri seluruh tempatnya, dia enggak bikin apa-apa. Kemampuan penetrasinya ini, dia punya kemampuan yang agresif untuk bergerak maju, untuk memperkembangkan dirinya, memperluas dirinya. Ya, gereja harusnya yang mengerti prinsip garam, mereka adalah tentara-tentara yang, bahasa saya pilih hati-hati sekali, yang radikal, yang militan, mereka adalah orang-orang yang berdiri dan berkata gini, hey, saya mau mengembangkan kerajaan Allah di sini. Karena di dalam saya ada kemampuan penetrasi yang kuat. Dari wajah sudah ketakutan dengan bahasa yang tadi. Nah tapi memang mesti begitu. Secara spiritual kita mesti berdiri. Benar kata Pak Arifin, saya mau ada orang dari ROK jadi anggota DPR. Tuh enggak ada yang mau, takut saudara. Iya benar lah, kenapa enggak? Kalau perlu kita persiapkan dari sekarang, kenapa? Bawa anak-anakmu kasih tahu coba, dilatih mereka dari sekarang. Belajar menjadi pemimpin, belajar bertanggung jawab,
Belajar mementingkan kepentingan orang lain. Belajar melayani orang yang susah. Belajar mendahulukan kepentingan orang daripada kepentingan diri sendiri. Latih mereka dari sekarang. Kalau kita latih mereka, 30 tahun yang akan datang, mereka memimpin bangsa ini. Tapi kita nggak latih. Yang kita latih cari uang banyak-banyak. Sebab kalau kau kaya, memang betul juga. Kalau kau kaya bisa. Tapi kau akan menggunakan keuangan seumur hidupmu. Kalau ada orang yang bisa dilatih untuk sesuatu yang lebih baik. Ada kemampuan penetrasi ini yang kalau kita biarkan dia ada dalam diri kita, itu akan terus terlaksana, terjadi. Ya. Seperti saya bilang pada saudara, saya sudah melayani Tuhan 42 tahun. Selalu kelihatannya ada hambatan, tapi tidak usah khawatir. Hambatan itu cuma kecil saja. Perkembangan tidak bisa dikatakan, dia terus berkembang, dia terus berjalan. Nobody can stop the progress of the kingdom. Tidak ada yang bisa hentikan perkembangan dari kerajaan Allah. Karena ada kemampuan garam itu. Itu yang kelima. Yang keenam. Garam itu memberikan kepada kita kemampuan untuk berdamai dengan orang lain. Itu Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-50. Kita baca kalau ayat ini. Coba Markus 9 ayat 50. Thank you. Kenapa lama dia? Ya, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai. Yang seorang dengan apa? Yang lain. Jadi garam itu harus ada dalam kita. Orang tanya garam itu apa? Saya sudah jelaskan di awal. Garam itu it's a godliness influence dalam kita. Pengaruh ilahi di dalam kita. Itu kemudian harus terus dalam diri kita. Dan pengaruh ilahi itu selalu datang untuk perdamaian. Selalu datang membawa damai. Dan tidak perlu penjelasan karena Alkitab memang beritahu buat kita bahwa anak-anak Allah itu selalu membawa apa? Damai. Udah. Saudara membawa damai? Atau gara-gara saudara bercerai satu rumah tangga? Gara-gara saudara pecah sebuah gereja. Gara-gara saudara kelompok sel kemudian tutup. Ya. Yuk kita benahin diri kita. Yang keenam. Yang keenam. Sudah 6 tak betul Pak? Cepat 7 padanya. Yang ketujuh. Yang ketujuh, garam itu adalah bukti kasih karunia. Garam itu adalah apa? Bukti kasih karunia. Jadi garam, kalau ini kita perlu baca ayatnya. Sedikit saja kita bahas dan saya selesai. Oke, sudah 40 menit misalnya khotbah. Coba. Oke. Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-6. Dan kita selesai di sini. Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-6. Boleh kah? Thank you. Kok ada Elia di Kolose? Kolose pasal 4, Kolose. Oke. Kolose, itu Markus perasaannya. Thank you. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini terjemahan Indonesia. Coba kita baca terjemahan Inggrisnya. Indonesia sejak lama muncul, apalagi kalau Inggris besok. Dicari dulu saudara. Tidak apa-apa sih. Oke, terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini. Dia bilang begini dalam bahasa Inggrisnya. Let your speech be always with grace. Oke. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man.
Yeah, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Jadi jelas kata yang dipakai, perkataan kita harus digarami sehingga dia menyatakan kasih karunia. So it's the sign of grace, tanda kasih karunia. Jadi sebenarnya udah selesai. Jadi garam pada prinsipnya 7 faktor inilah yang harusnya kita kembangkan dalam diri kita atau paling tidak kita kenali. Pertanyaannya kan begini, pertanyaannya. Di setiap statement Yesus, dia selalu bilang, kalau garam menjadi tawar, that's it. Dia mau diasinkan pakai cara apa? Jadi Tuhan sedang memberitahukan pada kita. Sejak awal manusia itu garam dunia. Tapi dosa bikin dia kemudian diinjak-injak. Dosa, ketiadaan, itu kalau saya pakai ketidakpengertianan kita tentang apa yang Tuhan taruh dalam kita. Membuat kita menolak semua apa yang Tuhan katakan. Kita hidup menurut jalan kita sendiri. Kita hidup menurut mau kita sendiri. Itu yang membuat garam tidak berfungsi. Sekarang bagian kita apa? Apa bagian kita? Yuk, mulai aja. Lihat 7 hal tadi, perlahan-lahan mulai kerjakan aja. Karena itu ada di dalam saudara. Itu ada. Itu bukan gak ada, itu ada. Saudara hanya nanti, saya pasti akan dengar banyak kesaksian dari saudara dalam beberapa waktu ini. Di mana saudara kemudian menemukan bahwa di dalam saudara ada perkara-perkara yang saudara tidak tahu ada dalam diri saudara. Itu penting sekali untuk kita kerjakan. Jadi harusnya kita harus jujur untuk mengatakan pada diri kita. Saya tidak hidup menurut standar yang Tuhan berikan buat saya. Saya tidak hidup menurut apa yang Tuhan katakan siapa saya. Saya belum hidup seperti yang dia maksudkan. Sekarang waktunya kita berkata ini. Nanda, saya sekarang harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Apakah garam pasti diberkati? Enggak. Saudara memberkati. Saudara tidak diberkati. Saudara memberkati. Kenapa? Saudara sudah penuh dengan berkat. Karena berkat sudah datang dulu dalam kehidupan saudara. Itulah yang dalam bentuk garam di dalam saudara. Itu bentuk berkat. Tuhan berkata, I will work in you, with you and through you. Aku akan bekerja di dalam kamu, melalui kamu dan dalam hidupmu aku akan bekerja. Tuhan mau kerja sama dengan saudara. Sampai orang mendekat dengan saudara dan berkata, saya tahu itu Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam kehidupanmu. Saya bisa merasakan the godliness of God in you. Saya merasakan keserupaan dengan Tuhan dalam kehidupan. Saya berdoa supaya kita dapat menjadi garam. Kita tahu siapa kita. Benar kata Pak Arifin. Setelah kita tahu siapa kita, engage. Terlibat. Terlibat di politik, terlibat di kehidupan sehari-hari, terlibat di RT-mu, terlibat di mana? Terlibat dengan orang lain. Biar orang lain bersentuhan dengan kamu. Biar mereka disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sangat terbatas untuk memberi penjelasan. Tapi hamba-Mu tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup untuk memberi arti setiap perkataan firman-Mu bagi setiap kami dalam setiap keadaan kami, dalam setiap situasi yang kami hadapi. Ada banyak orang yang telah menemukan banyak kepalsuan, kemunafikan, telah menemukan banyak hal di tengah-tengah orang-orang percaya. Tapi hamba-Mu percaya biar mereka dapat melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, sesuatu yang garam di dalam kami, sesuatu yang grace di dalam kami. Sesuatu yang murni di dalam kami. Sesuatu yang punya kemampuan untuk mengubah keadaan kami. Hamba-Mu berdoa supaya setiap kami menikmati semua yang Tuhan percayakan pada kami. Sehingga mereka dapat dinikmati oleh dunia ini. Hamba-Mu memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biar mereka menjadi pelaksana kehendak. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Haleluya. Wah. Saudara diberkati?
Amin, haleluya. Terima kasih buat pelayanannya, Pastor Jonathan. Sangat memberkati kita semua tentunya. Dan sebelum kita berdoa untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara, mohon ditampilkan yang tadi, karena duluan yang rockman tadi, jadi saya lanjutkan aja sekalian, gitu. Jadi biar lebih jelas ya. Oke, tadi sudah dijelaskan, Pak Gembala malah lebih exciting, lebih semangat menjelaskan ini. Untuk pria-pria, sekali lagi kami dorong, kami himbau untuk bisa mengikuti acara ini, acara yang benar-benar sangat memberkati, karena acara yang sebelumnya kita adakan di Toraja itu memang benar-benar menjadi berkat buat pria-pria yang sudah mengikuti itu, mungkin bisa membagikan kesaksian-kesaksiannya buat yang lain gitu ya. Di pertemuan rutin Rockman beberapa waktu yang lalu, Saudara Teten itu ada membagikan pengalamannya dan sangat memberkati. Jadi sekali lagi buat pria-pria, bapak-bapak, mari kita sama-sama mengikuti acara ini tanggal 7 sampai 9 Maret di Malino. Kita akan diberkati oleh para pembicara-pembicara yang luar biasa yang memang kita sudah mengetahui juga sebelumnya ya. Baik, sepanjang bulan Maret ini, karena kita bulan Maret ini adalah anniversary month, jadi cukup banyak kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya sampaikan secara keseluruhan hari ini karena ini adalah minggu terakhir di bulan Februari, Bapak Ibu. Yang pertama tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret itu akan ada seminar Kingdom Economy bertempat di Jalan Domba, Bapak Ibu Saudara, dimulai dari jam 9. Jadi hari Sabtu depan di Jalan Domba dimulai jam 9. Diharapkan kita semua bisa hadir. Ini seminarnya tidak dipungut biaya alias gratis ya. Jadi mohon untuk bisa mendaftar karena beberapa perlengkapan perlu kita siapkan. Jadi diharapkan bisa mendaftar ke Ibu Milka atau Ibu Ola, Sekretariat Gereja. Gitu ya. Jadi diharapkan partisipasi dari semuanya. Kemudian seperti yang saya jelaskan pertama tadi, kegiatan Rockman itu di minggu kedua tanggal 7 sampai 9. Minggu ketiga itu ada Compassion Week atau kita berbagi ya. Jadi gereja kita mengadakan acara untuk membantu masyarakat gitu. Jadi Bapak Ibu kita akan membagi sembako dan beberapa kegiatan lain termasuk donor darah. Kami harapkan partisipasi dari Bapak Ibu juga sekalian bagi yang mau memberi untuk pembagian sembako ini bisa menghubungi sekretariat gereja. Kita adakan di tanggal 15 Maret, minggu ketiga. Itu bersamaan juga dengan donor darah pada tanggal 16. Kemudian minggu selanjutnya itu ada Influencer Leadership Seminar tanggal 23 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Jonathan Patiasina, kemudian Gembala senior kita, Bapak Timotius Arifin, dan Pak Roni Daud Simeon. Jadi kita akan diperlengkapi dengan 3 hamba Tuhan ini. Itu di tanggal 23 Maret bertempat di Hotel Maiko, dimulai dari jam 9 sampai selesai. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kita diharapkan partisipasinya dalam acara ini. Kemudian Jumat Agung tanggal 29 akan diadakan ibadah padang atau outing ya. Kita akan mengadakan ibadah di luar. Nanti akan disampaikan tempatnya itu di wisata Kebun Goa. Rencananya seperti itu. Tapi nanti akan ditegaskan lagi melalui grup-grup WhatsApp yang ada supaya semuanya nanti bisa lebih jelas seperti gitu. Baik, itu saja penyampaian untuk kegiatan kita di bulan Maret. Selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur berterima kasih buat hari ini, kami bersyukur berterima kasih buat minggu ini, bahkan bulan yang sudah berjalan. Kami tiba di akhir dari bulan Februari ini. Sungguh penyertaan Tuhan besar atas kami selalu diajari untuk menjadi pengaruh dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami berdoa buat persembahan yang akan kami berikan atau yang sudah diberikan oleh
umat-Mu tadi Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar tercurah berkat-Mu buat kami semua. Apa yang kami tabur, apa yang kami berikan ini bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami memberi sebab kami mengasihi Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita berkati pagi ini, amin. Kami menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah bersama kami, dan kami undang minggu ke depan boleh kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Kita akan akhiri ibadah kita siang ini. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau pulang menjadi garam di tengah tempat dirimu. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringku seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringku seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan Dan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu, haleluya, untuk kemuliaan. Jadikanku Tahan dulu sebentar sebelum kita akan sampaikan doa berkat pada saudara. Yang pertama cuma mengingatkan saudara bahwa mulai minggu depan tanggal 3 bulan Maret 3/03/03/2004 kita akan mulai ibadah 2 kali umum di sini. Jadi 8.30 dan 10.30. Jangan lupa, jadi mulai minggu depan ada 2 ibadah. Jadi sudah boleh datang lebih pagi jam 8.30 dan jam 10.30 seperti yang sekarang ini. Tapi minggu depan mulai dari saat itu 2 ibadah umum kita akan di hari Minggu pagi. 8.30 dan 10.30. Itu pengumumannya
Dan mulai minggu depan kita akan masuk pada anniversary month kita. Jadi berbahagialah. Rock 19 tahun ada di Makassar tahun ini. So, kita akan celebrate selama 1 bulan. Jadi ada 5 minggu. Kita puncaknya adalah Paskah. Haleluya. Jadi kita akan menikmatinya. Sebelum saya akan doa berkat, saya panggil orang yang luar biasa ini. Dia mesti datang ke sini. Namanya Bapak Pendeta Muda. Pendeta Madya sekarang. Pendeta Madya. Peter Tampasoro. Mari. Dia ulang tahun yang ke-50 kayaknya. Sini. Nah, belum. Sini kau maju sini. Jam kau di situ. Sini kau. Saya mau berdoa buat kau. Kita selama saudara ada di rock, tahu nggak? Musik kita selalu bagus karena Peter ada mereka. These guys are, mereka luar biasa. Ya, saya pertama ketemu dia gondrong. Seperti dia ketemu saya masih gondrong juga waktu itu. Tapi sekarang kayaknya ya umur berapa? 44. Obama jadi presiden umur 44, tapi tidak apa-apa. Ya kita berdoa buat dia. Tuhan, sukacita bersama Peter yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Thank you for his ministry. Lord, thank you buat pelayanannya. Terima kasih untuk kehidupannya yang terlalu tersedia buat kami. Hamba berdoa berkat-Mu turun ke atasnya. Berkat yang akan membuat dia bertumbuh, yang akan membuat dia menyatakan lebih lagi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Berkat sebagai tanda bahwa Tuhan bekerja di dalam dia, Tuhan bekerja bersama dengan dia. Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Berkati kehidupan Peter, berkati istrinya Glory, dan berkati juga kedua anaknya. Hamba memberkati keluarga ini. Thank you for your goodness. Terima kasih, ulang tahunnya akan berbahagia. Terima kasih Tuhan, berkati dia. Dalam pelayanannya Tuhan buka jalan buat dia. Jalan baru yang kreatif, jalan baru yang penuh dengan hal-hal yang indah. Berkat-Mu turun ke atas Peter. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan segera tinggalkan tempat ini. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu, dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Ketahuilah bahwa Tuhan memberkatimu karena Dia bekerja di dalammu dan bekerja melalui kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu. Apa saja yang dikerjakan tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan. Karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.